Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setiap manusia selalu mencari menginginkan sesuatu yang lebih daripada yang lain. Artinya, ketika manusia ini ingin mencari sebuah investasi di dunia, dia akan melakukan segala hal, apapun bentuknya. Tapi ingatlah, ada sebuah investasi yang begitu hebat dan yang begitu dahsyat yang bisa menolong manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Apa itu investasi? Investasi amal soleh. Kenapa investasi amal soleh begitu penting bagi kehidupan manusia? Lihat, ada sejarah ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang sosok 3 orang yang terperangkap di dalam goa. Kata Rasulullah SAW, hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imamun Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Apa kata baginda Rasul? Dulu ada 3 orang pemuda. Ketika di dalam riwayat dikatakan ketika hujan turun begitu lebat dan begitu dahsyatnya, pemuda ini berteduh, mencari tempat untuk berteduh. Kemudian ketiga pemuda ini menemukan sebuah goa. Masuklah mereka bertiga ke dalam goa tersebut. Kemudian ketika mereka masuk ke dalam goa tersebut, apa yang terjadi? Tiba-tiba batu yang begitu besar menutupi pintu mulut goa tersebut, sehingga akhirnya ketiga pemuda ini terjebak di dalam goa. Kemudian bagaimana solusinya agar mereka bisa keluar dari dalam gua tersebut yang sudah ditutupi oleh pintu yang begitu besar oleh batu tersebut? Kemudian ada temannya bertanya, kalau begitu bagaimana kalau kita berdoa kepada Tuhan kita? Kita berserahkan diri kita kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan permintaan salah satu saran dari sahabat tersebut, setiap orang berdoa untuk memikirkan amalan soleh, investasi amal soleh apa saja yang terbesar yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Kemudian satu orang menghadap kepada ilahi Rabbi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata, ya Rabb, mungkin selama hidupku ada amalan ibadah yang pernah aku lakukan begitu berat, tapi aku dengan ridho, dengan ikhlasnya semata-mata hanya karenamu, tapi aku lakukan apa? Setiap malam aku selalu memberikan minum susu kepada kedua orang tuaku. Pernah suatu hari aku terlambat untuk memberikan minum susu kepada kedua orang tuaku karena aku terjebak di dalam hutan, sehingga aku kemalaman pulang. Ketika aku ingin memberikan susu tersebut kepada kedua orang tuaku, aku melihat kedua orang tuaku sedang terbaring tertidur begitu lelapnya, sehingga aku tak sanggup, aku tak berani untuk membangunkan kedua orang tuaku. Sampai aku menunggu sampai pagi, aku berdiri sambil memegang susu tersebut. Kemudian ketika pagi subuh menjelang, kedua orang tuaku bangun, baru kuberikan susu itu kepada kedua orang tuaku, dan mereka pun minum begitu lalap dan begitu dahaganya. Ini mungkin amalan yang pernah aku lakukan ya Allah selama dalam hidupku, sehingga aku mengabaikan istriku, anakku, tapi demi kedua orang tuaku aku rela lakukan itu semua. Ini mungkin amalan baik yang pernah aku lakukan selama hidupku ya Allah. Maka dengan amalan baik ini aku memohon, meminta kepadamu ya Allah, agar pintu goa ini yang tertutup batu ini agar terbuka. Akhirnya doa seorang ini diijabah oleh Allah. Bergeserlah mulut goa yang sudah tertutup oleh batu yang begitu besar. Akhirnya ada 2 orang yang berikutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan
dia membandingkan, yaitu dengan melakukan amalan soleh, investasi amal soleh yang pernah ia lakukan selama hidupnya. Apa? Orang ini dulu dia pernah suka cinta kepada sosok wanita, tapi karena dia ini seorang yang begitu miskin, amat miskin, sehingga wanita ini pun tidak sudi untuk menerima cintanya. Akhirnya ketika pemuda ini sudah tajir, sudah kaya, datang kepadanya, datang kepada pemuda tersebut untuk apa? Untuk meminjam uang darinya. Kemudian kata pemuda ini, kata orang ini, orang yang kedua, aku bisa meminjamkan uang kepadamu, tapi dengan satu syarat, kamu harus bisa melayaniku sebagai suami istri. Maka tatkala perempuan ini sudah mau, bahkan pemuda ini sudah berada di sebuah tempat yang begitu sepi, hanya dirinya dan wanita ini yang tahu. Ketika dia ingin melakukan perbuatan zina, kata perempuan ini berkata, apakah kamu tidak takut pada Allah? Kemudian ketika aku ingat kata-kata itu tersebut, aku kemudian menghindarkan, menjauhkan daripada perbuatan zina tersebut. Ya Allah, apakah ini amalan soleh yang pernah aku lakukan semata-mata karena ridhomu, karena keikhlasan kepadamu? Maka dengan doaku ini, aku mohon untuk diterima olehmu ya Allah, agar supaya pintu mulut goa ini terbuka. Maka dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, batu yang begitu besar yang menutupi mulut goa ini kemudian terbuka sedikit. Tapi mereka bertiga belum bisa untuk keluar dari mulut goa tersebut, karena hanya kepala mereka yang bisa masuk ke dalam pintu keluar, tapi badan mereka pun belum bisa. Kemudian orang yang ketiga pun berdoa kepada Allah. Dia memikirkan amalan soleh, investasi amal soleh apa yang pernah ia lakukan di dalam hidupnya. Kemudian dia berdoa, dia mengingat-ingat, ya Allah, aku pernah berbuat baik. Aku ini adalah seorang majikan, seorang pengusaha, tapi ada salah satu bawahanku, buruhku yang belum sama sekali aku gaji selama 1 bulan. Akhirnya uang gaji ini aku investasikan untuk modal usaha yang begitu berlimpah. Akhirnya dari uang gaji karyawanku ini aku jadikan modal untuk usaha, yaitu peternakan. Akhirnya peternakan dari modal ini begitu pesat dan begitu hebat dan begitu dahsyatnya. Setahun 2 tahun berkembang, tiba-tiba karyawanku ini datang kepadaku untuk meminta haknya, gajinya yang 1 bulan belum kubayarkan. Kemudian apa yang aku lakukan? Aku berikan semua hasil daripada usaha peternakan yang begitu berhasil, yang begitu banyak, semuanya aku kembalikan kepada haknya untuk karyawanku. Inilah mungkin, ya Allah, amalan saleh yang pernah aku lakukan selama hidupku, semata-mata hanya ridho dan keikhlasan kepadamu, ya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang ketiga ini berdoa kepada Allah untuk dibukakan pintu gua yang sudah tertutup oleh batu besar ini, kemudian terbukalah pintu gua tersebut, sehingga ketiga orang ini keluar dari dalam mulut gua. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di dalam cerita yang begitu hikmat ini dapat kita ambil ibrah, dapat kita ambil sebuah pelajaran hikmah. Yang jadi pertanyaannya, hikmahnya adalah, mana investasi amalan soleh yang pernah kita berikan kepada Allah, yang pernah kita lakukan selama hidup kita? Karena hanya investasi amal solehlah yang bisa menolong kita baik di dunia maupun di akhirat. Inilah mungkin yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.